Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Selamat pagi guys semuanya. Wilujeng anjing Kak Sadayana warga masyarakat Jawa Barat khususnya Indonesia. Well, baik, hari ini Kang Sulor kebetulan kemarin ada perintah dari Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput pasien dari Jalan Perjuangan RT 03 RW 06 Cirebon, ya, dimana saat penelusuran mencari fakta untuk keadilan terpidana seumur hidup kasus Vina dan Eki itu, Kang Deddy bertemu dengan salah seorang pasien yang kebetulan pasien stroke ini pernah ke Kang Haris, tetapi dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa berjalan ke sana, ya, artinya biaya, terutama biaya untuk pengobatan dan pulang pergi dari Cirebon ke Karawang, ya, akhirnya dipertemukan sama Allah sama Kang Deddy Mulyadi untuk bisa kembali diobati di Rumah Sehat Kang Haris. Dan hari ini saya akan pergi ke sana. Namun terlebih dahulu, karena sebelum Cirebon, kalau dari Purwakarta itu pasti melewati dulu Kabupaten Subang. Nah, saya akan ke Lembur Pakuan dulu untuk izin berangkat tentunya. Baik, teman-teman sekalian seiman dan setakwa, kalau mau ikuti perjalanan Kang Sulor, ayo gaskan. Yang penting well. Nah, sebelum kegiatan-kegiatan setiap hari Kang Sulor tuh ngurus-ngurus pasien, biasanya aku kesini dulu nih, nasi kuning. Biasanya kalau nggak ada ibunya, ini anaknya nih yang bantu merean, ya. Ini saudara-saudaranya nih, ibunya juga nih. Nih semuanya kalau nggak ada Maati pasti ada Mayanti. Tuh kebetulan karena kesiangan aku sudah nggak kebagian nih. Wah, kacau, bala-balanya habis, tinggal keresek, ayah kerupuk. Oh, ayah lontong, tapi udah yang nasi koneng. Tuh anu boga oge kernyeseh guys lah, pokoknya mah well weh teka bagian tinggal kerupuk ya, gantung 2 bungkus. Nah gitu aja keseharian Kang Sulor sebelum berangkat. Pasti ke rumah makan nasi kuning Maati. Ya, kalau ada uang bayar, kalau nggak ada uang biasa nganjuk aja. Nanti kalau udah ada uang mah aku aku bayar. Ridonya matinya kadilan ningali atur Rido kan? Ya, Rido. Ya syukur Rido mah lah. Gitu daripada iya menang dianjurkan. Oke guys, kita lanjut ke Lembur Pakuan dulu sebelum ke Cirebon. Aku lupa bahwa hari ini adalah hari, harusnya kemarin Kang Sulor itu melaksanakan transfusi darah, donor darah, ya, yang kebetulan tiap 3 bulan sekali aku selalu mendonorkan darah untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ini kita sudah, alhamdulillah, sudah 56 kali guys, 56 kali. Jadi hari ini sebelum berangkat ke Cirebon atau sebelum ke Pakuan, kita akan ke Palang Merah PMI, Palang Merah Indonesia. Atau dah ke PMI dulu untuk melaksanakan donor darah yang ke-57 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan darah yang aku donorkan ini menjadi berkah kesembuhan bagi mereka yang memakai darah aku. Ya,
Oke, bentar lagi kita sampai ke PMI yang ada di Oncara, Kabupaten Purwakarta. Enak guys kalau sudah donor itu sudah enak rasanya itu, hampang, ringan lah gitu. Jadi kenapa Kang Sulor sehat terus? Ya salah satunya makan cukup, tidur cukup, pikiran fresh, terus ya walaupun tidur mah nggak cukup sih 24 jam, jaga terus. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuat orang bahagia atau membuat orang sembuh ya dengan cara kita donorkan darah kita ya, apapun harta benda, darah, seluruh tubuh kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kita sudah sampai. Nah, kita sudah sampai di PMI Unit Donor Darah Kabupaten Purwakarta. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Iya Pak. Nih aku mau donor dulu nih. Siap, tinggal langsung. Yang ke 57 kali. Mantap. Ya, kebetulan hari ini saya harus ke Cirebon. Aduh, baik Pak. Ya. Untuk menjemput pasien di kota Cirebon. Oke Pak, saya masuk dulu ya. Ya, langsung masuk. Oke. Udah donor nih? Oh, wawancara, dikirain teh donor ya. Jadilah orang yang memberikan kebahagiaan dengan mendonorkan darah kita. Penting mah Indonesia well. Ah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku mau donor nih. Boleh. Iya. Dekat sini sebelumnya Pak. Saya udah 56, sekarang 57. Udah kelewat harusnya kemarin teh. Terakhir kapan Pak? Tanggal 17. Dok. Ditunggu dulu ya Pak. Kenapa nih? Ya, alhamdulillah nih dok. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Ini udah kelewat 1 hari. Semangat. Dok. Semangat dok. Penting mah PMI well. Sehat. Semangat. Gitu. Alhamdulillah. Ini bersama Pak Dokter yang membidangi ngomong-ngomong membidangi perdarahan ya. Ya. Donor darah. Darah. Iya. Itu sertifikat bukan? Sertifikat donor darah. Jadi sertifikat donor darah itu ada yang 10, ada yang 25, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100. Oh gitu ya. Jadi kalau 100 nanti ketemunya Bapak Presiden Alhamdulillah. di Jakarta. Iya. Kalau 75 yang tanda tangan PMI Jakarta. Kalau yang 50 PMI kota PMI daerah, PMI provinsi. Kalau 25 Oh iya. Ini kalau yang saya nih kebetulan 67 nih. Itu 67. 57 57 sekarang. 57 dok. Berarti dapat piagam 50 yang tanda tangannya PMI kota PMI Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi parantos itu kan belum sama Pak Pukul, sudah dibawa belum itunya. Iya. Itu nanti tanda tangan Pak Dirjen itu Padang di Provinsi Jawa Barat. Ketua PMI Jawa Barat. Alhamdulillah. Iya dok, ini sudah kelewat tapi kebetulan kan aku tahu sekarang ada panggilan nih dari Kang Dede Mulyadi untuk ke Cirebon menjemput pasien yang stroke. Tiba-tiba aku teh ingat bahwa hari ini adalah hari kemarin harusnya dok, tanggal 17. Pas. Supaya seger dan fresh lah Ya. gitu dok. Ya kalau begitu dok, saya siap-siap dulu ya. Makasih dok. Nih teman-teman semuanya, Stakwa dan Seiman. Ini udah yang pertama adalah pendaftaran udah dilakukan. Nah kita yang kedua adalah pemeriksaan ya dok ya. Pemeriksaan tensi, cek HB. Oh iya. Jadi pemeriksaan tensi.
Apa aja dok yang tahap kedua setelah pendaftaran? Pendaftaran, jadi ini baru kita melakukan seleksi. Di seleksi itu yang dicek adalah pemeriksaan secara sederhana, Iya. tensi, berat badan, nadi, suhu, kemudian kita wawancara mengenai apakah ada keluhan, Iya. apakah tidur yang cukup, apakah sudah sarapan, apakah ada keluhan yang lain, misalkan ada batuk-batuk atau Iya. apa gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalnya tidak ada, kemudian kita lakukan tensinya memenuhi syarat atau tidak untuk donor darah. Terus kemudian dilakukan juga pengecekan golongan darah dan pengecekan HB ya. Kalau HB-nya memenuhi syarat, boleh dilakukan pengambilan darah ya. Sebelum pengambilan darah, pendonor harus mencuci lengan dahulu. Oh iya, itu bagian ketiga ya nanti ya. Ya, nanti setelah di sini sudah selesai baru dilakukan pencucian lengan ya supaya bersih lengannya gitu ya. Ya Nah, siap. itu untuk menjaga mutu darah. Mutu darah. Ya, Jangan nanti ada- setelah itu masuk di penyadapan darah, pengambilan darah. Itu ya penyadapan ya, itu donor teh ya, Ya, penyadapan darah. Oke dok, Ya. kita periksa dulu ah. enggak kurang tensi gelas. Nah, sudah waktunya ya donor darah. Harusnya kemarin tanggal 17 dan 3 bulan. Belum pernah sakit-sakit yang berat-berat. Alhamdulillah dok. Belum pernah ya. Tidak ada kencing manis, tidak ada ya. Belum pernah kena sakit kuning. Belum ya. Yuk. Nah nih, kita ke tahap ketiga ketika kita melakukan atau melaksanakan donor darah, pengecekan HB, HB dan golongan darah. HB dan golongan darah. Biasanya saya tangan kiri itu, kalau tangan kanan selalu di atas. Siap. HB-nya bagus 16,4. Alhamdulillah. Ya, dipegang. HB-nya bagus. HB-nya saya berapa? 16. 16. Ya. Tinggal pemeriksaan golongan darahnya. Ini guys, sebelum dilaksanakan apa tadi penyadapan darah itu, ini nih Darah ya. dilakukan warnanya beda-beda tuh, ada yang biru dok ya, biru, kuning. Darah-darah kita akan berubah nanti. Nanti dicek penggumpalannya. Penggumpalan darah ya. Golongan darahnya A ya. Golongan darah A ya. Golongan darahnya A, kasusnya positif. Enggak, selesai di sini. Enggak, Siap. Ya. belum. Harus dicuci dengan bersih. Pakai sabun. Nah, konselor itu masuk kategori yang bisa melaksanakan donor darah. Oke, sudah selesai. Ini selanjutnya kita masuk ke tahap
terakhir selanjutnya yaitu penyadapan darah setelah tahapan-tahapan itu selesai dan dinyatakan bagus lulus. Oke. Ini seperti biasa sebelum dilaksanakan penyadapan karena kemarin itu bertepatan dengan Raya Idul Adha, jadi banyak kegiatan ya, hanya car daging lah, sapi, domba, embe, dan untuk kurban ya, untuk kurban dan diberikan kepada masyarakat. Kita lihat ya, jarum yang menusuk yang menusuk ini kulit dan daging saya itu besar sekali ya. Ayam ke power rumah gitu kan, maksudnya mau bilang ayam saya ke power rumah kalau mau ditusuk tes rumah gitu deg-degan gitu ya, padahal udah 56 kali saya itu tapi sok ayam gitu ya. Lihat kan jarumnya melebihi jarum apa gitu. Dari apa? Dibuka ke mesin. Ya, hasilnya ini udah nodes nih. Apa tuh bahasa Indonesianya? Dari kertas. Udah masuk jarumnya. Kita tunggu berapa menitnya? Berapa menit sih? 10 menit paling lama. Jadi semuanya kalau sedang dilaksanakan penyadapan darah itu kalau ada keluhan cepat-cepat bilang ke petugas desa dibantu apakah yang harus diteruskan atau tidak. Bilang selama ini masalah nggak ada keluhan, jadi ya keluhan ini tidak ada aman lah. Jadi teman-teman yang belum melaksanakan donor darah ya, banyak image mereka yang takut dengan donor darah, copot darah soalnya nih 1 labu itu 250 mili, bayangkan itu extra nggak tahu hampir lumayan banyak gitu kan. Nah buktinya saya dari awal, dari pertama sampai sekarang tuh alhamdulillah tidak ada keluhan dengan kesehatan. Ya pilek stigma ya wajar memobilan makan surat terus. Yang pertama makan cukup dan lebih, yang kedua tidur cukup. Nah yang ketiga ini selalu memberikan darahnya untuk didonorkan kepada orang lain. Sulon memang waktu semenjak kita di Bayu Asi juga beliau adalah salah satu pendonor. Nanti ke donor juga. Mantap. Well, oke gitu saja kegiatan konselor hari ini di hari kedua Idul Adha. Dan pokoknya teman-teman yang ingin berbagi terhadap sesama, kita tidak punya selain darah, tidak punya uang untuk membantu, bisa dengan tenaga dan pikiran ataupun darah pun kita bagikan atau kita donorkan untuk mereka yang membutuhkan. Kalau Anda tahu di setiap rumah sakit itu 30% itu membutuhkan darah, terutama yang kasus-kasus kecelakaan ya, kasus-kasus kecelakaan juga itu sangat membutuhkan darah ketika darahnya memang terus keluar ketika terjadi kecelakaan. Yang kedua biasanya itu yang cuci darah tuh, yang cuci darah juga itu memerlukan ketika itu darahnya turun ya, kalau bahasa itu dan sebagainya itu biasanya memerlukan darah. Jadi
untuk stabilnya pemberian darah terhadap pasien. Ini teman-teman dari PMI juga dari dulu itu selalu melakukan penyadapan donor darah di bukan hanya di Kabupaten Purwakarta, di BIC ya, di BIC ya, Mobil unit. ya BIC itu perusahaan-perusahaan karya-karyanya juga sampai ke KIC juga ke Karawang, karena ini untuk stabilnya stok darah di PMI untuk keperluan pasien di rumah sakit. Terima kasih. Sekian laporan ini. Terima kasih untuk PT, terima kasih. Dan juga ini ada yang betul dan masuk ini ya. Iya. Nanti kita swab sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, petugas PMI yang kebetulan hari ini menjadi kameramen Kang Sulor. Karena untuk berbagi kebaikan itu kita harus kerjasama ya. Saya melaporkan kegiatan donor darah, pentingnya donor darah, dan Teteh sebagai juga petugas juga telah baik melaksanakan tugasnya. Nih pokoknya harus masuk masuk di kontennya Kang Sulor ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita sudah selesai melaksanakan donor darah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya kuat. Setelah donor darah pun terus kita bisa beraktivitas hanya beberapa menit saja ya, untuk bisa istirahat. Nah kebetulan juga ada nutrisi atau yang tadi kita dikasih ini nih ya, ada juga makanan minuman, ini juga nih vitamin untuk dikonsumsi setelah nah juga ini nabati, jadi ini harus dikonsumsi setelah melaksanakan donor darah. Yang terpenting ini juga ya, ini ketika sehabis donor darah pasti diberi makanan dan minuman serta obat vitamin ini. Dan tadi pun setelah kita di PMI, kita visit dulu nih, ada pasien di Karina yang harus diselesaikan BPJS besok, lalu ke ruangan Edelweiss ya, ruangan Edelweiss yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih. Jadi untuk kegiatan Kang Sulor sebetulnya tidak ada henti-hentinya, alhamdulillah, tapi alhamdulillah sehat. Karena bagaimanapun memberikan satu kebahagiaan, kesembuhan bagi sesama itu adalah lebih penting.